2. Saya tidak berniat melayani Anda di atas ranjang, Tuan. Di perjanjian kita, saya hanya pesuruh Anda tidak lebih dari itu. Fui, sudah miskin belagu. Sampai kulit keriput pun belum tentu kamu bisa melunasi semua hutang-hutangmu yang menggunung, ujar Tuan Sugandi dengan kesal lalu turun dari dalam mobilnya. Bruk, pintu mobil terlempar keras, lelaki itu benar-benar marah pada Joanna karena berani menolak tawarannya. Tuan Sugandi berjalan menuju pintu rumahnya, tanpa menoleh Joanna lagi yang masih terdiam di dalam mobil. Joanna menghela napas berat, entah sampai kapan dia bisa mempertahankan kesuciannya di hadapan lelaki hidung belang seperti Sugandi. Hutangnya yang tidak sedikit membuatnya harus siap menjadi pesuruh lelaki itu. Bukan membayar hutang, tapi membayar bunganya saja. Itu isi perjanjian kerja antara keduanya. Bunga pinjaman yang bisa Joanna bayar dengan tenaganya, walaupun pokoknya masih tetap sama tidak berkurang sepeserpun. Hufet, kapan aku bisa terlepas dari lelaki brengsek seperti Sugandi, gumam Joanna sambil melihat rumah mewah milik kediaman Tuan Sugandi. Joanna segera memasukkan mobil mewah milik Tuan Sugandi ke dalam garasi rumah mewah yang ada di hadapannya. Seorang pembantu rumah tangga menghampirinya, lalu berdiri di samping mobil yang Joanna kendarai. "Mbak Joanna, mau mampir dulu?" tanyanya sambil menatap Joanna yang baru turun dari dalam mobil. "Tidak, Mbok Lastri, aku mau langsung pulang aja. Aku titip tas, jaket dan juga berkas Tuan Besar, ya." Joanna menyerahkan semua barang-barang yang dipegangnya pada Mbok Lastri. "Siap, Mbak." Mbok Lastri segera mengambil barang-barang milik Tuan Sugandi. "Aku pulang ya, Mbok. Hati-hati di jalannya, Mbak." Joanna hanya mengacungkan jempolnya untuk menjawab ucapan Mbok Lastri, lalu pergi dari kediaman milik Tuan Sugandi, pengusaha sukses sekaligus rentenir kelas kakap. Joanna berjalan menelusuri trotoar menuju halte bis. Malam ini dia berniat menemani mamanya di rumah sakit. Kehidupan keras dan terpuruk sudah dia jalani beberapa tahun ini, semenjak sang papa wafat, menghadap sang Halik. Air mata tidak akan jadi solusi, itulah prinsip hidup yang dipegang teguh oleh Joanna. Sehingga membuatnya semakin kuat dan tegar dalam menjalani hidup yang penuh dengan cobaan. Joanna tinggal bersama mamanya di sebuah kontrakan kecil. Joanna terpaksa harus menjual rumah peninggalan papanya dan juga berhutang pada Tuan Sugandi untuk pengobatan mamanya yang sedang sakit keras. Hampir 4 tahun ini, mamahnya harus berobat secara terus-menerus. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan mamanya dinyatakan terkena kanker rahim stadium 3 dan harus segera dilakukan operasi. Kemoterapi sudah pernah dilakukan namun kanker itu tumbuh kembali dan mengganas. Pilihan terakhir yang diputuskan oleh dokter adalah operasi pada rahim mamanya. Namun, sampai saat ini Joanna belum bisa mengumpulkan banyak uang untuk biaya operasi mamanya. Hidupnya sebagian besar dihabiskan untuk bekerja pada Tuan Sugandi tanpa bayaran sepeser pun hanya untuk membayar bunga pinjamannya yang lalu. Joanna sempat berpikir untuk meminjam uang lagi pada Tuan Sugandi, namun dia kembali mengurungkan niatnya, bagaimana jika lelaki brengsek itu meminta imbalan tubuhnya, yang selama ini dia mau dari Joanna. Joanna masih memutar otaknya untuk mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk biaya operasi mamanya, tanpa harus berhutang lagi pada rentenir seperti Sugandi. Joanna membuka pintu kamar ruang rawat inap bangsal di sebuah rumah sakit. Hanya di ruangan itu mamanya bisa dirawat, karena keterbatasan uang yang dia miliki. Ruangan dengan 6 ranjang pasien. Pengap memang, namun apalah daya hanya di ruangan itu Joanna sanggup membayarnya, walaupun tidak mudah untuknya membayar semua biaya rawat inap dan semua pengobatannya. Mama belum tidur. Joanna menarik selimut yang melorot dari tubuh mamanya. "Mama bosen, Jo, tidur terus seharian." Wanita itu menatap dalam mata anak gadisnya. Mama menangis lagi. Joanna segera menghapus butiran air yang mengalir lancar dari ujung mata mamanya. "Apa tidak sebaiknya kamu pulang ke rumah kakekmu, Jo?" "Untuk apa, Ma?" Memohon-mohon, merendahkan harga diri, mengemis di depan kakek yang jelas-jelas membenci mama. Joanna duduk dengan kesal di atas kursi di samping mamanya. "Dia hanya membenci mama tapi tidak membencimu," ujar Mama Shirley. Rasa bersalah mulai menyerang pikirannya tatkala Joanna harus mengorbankan masa depannya untuk mengurus dan membiayai pengobatannya. "Berhenti membahas kakek Malik, pikirkan kesembuhan mama, titik." Joanna menarik napas dalam, melihat Mama Shirley, mama yang luar biasa di matanya. Sekalipun Mama Shirley tidak pernah dianggap menantu oleh keluarga besar Malik.
Namun dia tetap menanamkan kesopanan pada Joanna agar tetap menganggap kakek Malik sebagai keluarganya. Grek, bunyi getar handphone terdengar jelas di saku jaket dengan bahan jeans yang melekat di tubuh Joanna. Joanna segera melihat layar handphonenya, dengan cepat ia mematikan teleponnya. "Siapa?" tanya Mama Shirley sambil menolehnya. "Nomor tidak dikenal, Ma." Joanna kembali terdiam, beberapa pesan masuk kembali mengganggu kebersamaannya dengan Mama Shirley. Dengan gusar Joanna melihat kembali layar handphonenya. Beberapa pesan masuk dari nomor yang baru saja meneleponnya. 0877857****************. Beraninya kamu menutup teleponku, sudah tidak butuh uang. Sekarang, aku tunggu di rooftop hotel tempat pertemuan pertama kita. Kamu tidak benar-benar gila kan? Ini sudah jam 24. Memangnya tidak bisa besok lagi? 0877857***************. 20 juta cukup untuk pertemuan kedua kita. Joanna terdiam sebelum menjawab pesan dari laki-laki yang baru dikenalnya beberapa jam yang lalu. Dia memikirkan tawaran laki-laki itu, saat ini Joanna sangat membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan mamanya. Akhirnya Joanna memutuskan untuk membalas lagi pesan dari lelaki itu. 30 juta, setuju. 0877857**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  juta melayang. Jauan tersentak ketika membaca jawaban pesan dari lelaki itu, seberapa kayanya dia hingga menuruti semua keinginan Joanna hanya untuk sesuatu pekerjaan yang tidak begitu berat. Oke, tidak masalah. Seorang lelaki tersenyum lebar di sebuah rooftop hotel milik keluarganya. Senyuman itu tak henti mengembang, dia bagai menemukan cara baru untuk membalaskan sakit hatinya dengan memanfaatkan keberadaan Joanna. Padahal beberapa jam yang lalu dia merasa putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya di atas hotel itu. "Heh, kamu sudah menyiapkan uang untuk membayarku?" tantang seorang wanita yang mengagetkan laki-laki itu dari belakangnya. Lelaki itu menoleh dengan senyum sinisnya. "Sudah kuduga, uangku bisa menarik wanita sepertimu. Apa yang kau minta dariku? Layani aku malam ini." "Apa?" bersambung. 3. "Apa yang kau minta dariku? Layani aku malam ini." "Apa?" Jauan melebarkan matanya, menatap tajam penuh curiga. Lelaki itu tertawa keras, memperhatikan dengan serius wajah Joanna yang mulai memucat. "Hahaha, kenapa kamu secemas itu? Bukannya itu pekerjaanmu. Lagi pula aku tak sudi menyentuh perempuan murahan sepertimu, aku hanya butuh tampangmu." Joanna menarik napas lega, walaupun hinaan laki-laki di depannya menyakiti hati kecilnya. Joanna tidak terlalu memusingkan hal itu, dia hanya ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa harus menjajakan diri. "Ini surat kontrak kerja kita." Lelaki itu memberikan selembar kertas pada Joanna. Joanna segera menerimanya, lalu membacanya dengan seksama. "Bacakan dengan keras, biar aku bisa mendengarnya lagi," perintah lelaki itu. "Tambah 5 juta lagi, upah suaraku," tawar Joanna terkekeh. "Kamu mau memerasku?" protes lelaki itu dengan mata membulat. "Haha, kau serius sekali, tapi jika kamu mau menambah uangnya lagi aku terima dengan ikhlas." Lelaki itu mendelik kesal. "Sebaiknya kita duduk di kursi itu, kakiku kram berdiri dari tadi," pinta lelaki itu sambil menunjuk kursi panjang yang ada di rooftop itu. "Cepat bacakan," perintah lelaki yang belum diketahui namanya itu. "Oke, siapkan telingamu. Perjanjian. 1. Pihak kedua harus hadir tepat waktu jika dibutuhkan oleh pihak pertama. 2. Menjadi pacar pura-pura dalam kurun waktu 1 tahun, menikah jika terdesak. 3. Tidak ada kontak fisik dalam bentuk apapun. 4. Pembayaran oleh pihak pertama akan dibayarkan senilai 250 juta untuk uang muka dan sisanya akan dibayarkan jika kontrak perjanjian berakhir sebesar 250 juta dengan total pembayaran 500 juta. 5. Jika salah satu mengingkari perjanjian ini sebelum kontrak selesai, maka akan dikenakan ganti rugi atau denda sebesar 1 miliar rupiah. 6. Perjanjian berakhir, setelah 1 tahun surat ini ditandatangani. Pihak pertama, Elang Bisma Harjaya. Pihak kedua, Joanna tersentak, menoleh lelaki yang bernama Elang Bisma di sampingnya. "Dari mana kamu tahu namaku? Kamu menguntitku?" tanya Joanna penuh curiga. "Untuk apa aku menguntitmu? Dibayar pun aku tak mau."
Bukannya tadi suruhan dari lelaki hidung belang itu memanggil namamu? Joanna terdiam, dia teringat ketika suruhan Tuan Sugandi memanggilnya di atas rooftop beberapa jam yang lalu. Ketenangan mulai muncul di raut wajah Joanna setelah membaca isi perjanjian itu. Elang tidak berniat sama sekali untuk menyentuhnya, karena dia mengira Joanna adalah wanita panggilan. Sepertinya elang lelaki polos dan bukan pria hidung belang. Mengetahui hal itu, Joanna tidak berniat untuk membuka identitas dirinya, dengan tuduhan elang kepadanya membawa keuntungan besar untuk Joanna. Elang pasti akan merasa jijik jika menyentuh Joanna yang sudah dicapnya sebagai wanita murahan. Kamu setuju? Tanya elang sambil merebut kembali kertas yang dipegang oleh Joanna. Baiklah, tidak masalah, tegas Joanna dengan yakin. Tanda tangan sekarang. Perintah elang sambil menyodorkan pena pada Joanna. Mana uangannya? Jika kamu sudah menyiapkan uang itu aku akan segera menandatanganinya. Ingat 250 juta ditambah 30 juta, sambung Joanna. Kamu sungguh wanita mata duitan, semoga jodohku bukan wanita sepertimu, hardik elang dengan gusar. Tangannya mengambil koper kecil di pinggirnya. Ini uangnya, cash. Joanna tersenyum lebar, dia bisa bernapas lega setelah uang yang dia minta berada di depan matanya. Keajaiban yang dia tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Joanna bisa membayar biaya pengobatan mamanya di rumah sakit, tanpa harus berhutang pada siapapun. Oke, kamu bisa dipercaya, puji Joanna dengan senyum tipisnya. Joanna segera menyambar koper yang masih digenggam oleh elang, namun tangan elang dengan gesit menarik kopernya. Eits, tunggu dulu, sudah melotot aja tuh mata lihat uang, tanda tangan dulu. Perintah elang sambil menyerahkan surat perjanjian mereka. Tanpa basa-basi lagi Joanna segera menandatangani surat perjanjian tersebut. Setelah penandatanganan selesai, Joanna segera merebut koper itu dari tangan elang. Elang hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku Joanna yang sangat haus akan uang. Sebentar, jadi untuk apa aku berpura-pura menjadi pacarmu? Joanna menatap elang dengan serius, menantikan penjelasan dari lelaki itu. Kamu tidak usah banyak tanya, kamu cukup menuruti apa kata-kataku. Baiklah. Lagi pula aku tidak peduli dengan semua rencana yang ada di otakmu, ujar Joanna sambil memeluk koper yang seakan tak ingin dia lepas dari tubuhnya. Mana dompetmu? Elang mengulurkan tangannya, meminta dompet Joanna. Untuk apa? Joanna tampak ragu, keningnya mengkerut menoleh lelaki di sampingnya. Kamu sudah dapatkan uangnya, aku pinjam dompetmu sebentar, atau aku ambil lagi uangnya, ancam elang. Dengan ragu-ragu akhirnya Joanna memberikan dompetnya. Dengan cepat elang langsung menggeledah isi dompet Joanna. Kamu sungguh miskin, ledeknya. Elang membalikan isi dompet Joanna. Hingga semua uang dan koinnya berjatuhan membentur rooftop. Haha, wanita penghibur cuma punya uang 56.500. Sungguh menyedihkan, ledek elang dengan senyum puas. Uang Joanna yang berada di dalam dompetnya, kini berserakan di atas rooftop hotel. Joanna segera meraih dompetnya dengan geram. Elang lebih gesit menarik dompet itu menjauh dari tangan Joanna. Elang segera mengambil kartu yang terselip di dompet Joanna, lalu melemparkan dompetnya ke arah Joanna. Dengan cepat tangan Joanna segera menangkap dompet yang hampir terjatuh. Aku sita kartu pengenalmu, jangan pikir aku bodoh, bagaimana jika kamu kabur membawa uangku tanpa bertanggung jawab? Aku memang miskin, tapi janji selalu aku tepati. Joanna kembali memunguti uang yang berserakan di atas rooftop. Kamu masih membutuhkan uang recehan itu walau kini kamu mendapatkan uang ratusan juta. Tanya elang seolah merendahkan Joanna. Uang ini bisa aku pakai untuk makan sehari. Aku bukan konglomerat sepertimu, uang sekecil apapun sungguh berarti untukku. Elang hanya menoleh Joanna dengan ujung matanya. Besok kamu mulai bekerja denganku, aku tunggu di rooftop ini jam 7 malam, tidak pakai telat, ingat isi perjanjian kita yang pertama. Oke tidak masalah. Jawab Joanna singkat. Sepertinya tak ada yang harus dibicarakan lagi, aku pulang sekarang, pinta Joanna. Berapa lelaki lagi yang akan kamu layani malam ini? Tanya elang menyeringai sinis. Joanna hanya menoleh elang dengan ujung matanya tanpa memberinya jawaban, lalu pergi dengan koper yang terus ia dekap dalam pelukannya. Pasti aku sudah gila, kenapa aku melanjutkan ide gila ini, gumam elang sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Tuan elang, ada yang menunggu Anda di kamar hotel. Seorang pelayan hotel telah berdiri di belakang elang.
Elang menolehnya lalu membalikan tubuhnya menatap lelaki yang memakai seragam khas hotel miliknya. Siapa? Tanya Elang menatap sinis. Tuang Rangga, jawabnya. Bersambung.